Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang rela ngeluarin jutaan buat konser, liburan ke Bali, atau makan di cafe hits? Tapi pas diajak nabung atau investasi malah bilang, duh duit lagi seret nih. Kenapa banyak orang lebih gampang keluar duit buat pengalaman seru daripada buat sesuatu yang lebih jangka panjang kayak pendidikan, tabungan, atau kesehatan? Ini cuma gaya hidup atau ada alasan psikologis dan budaya yang lebih dalam? Yuk kita bahas. Di zaman sekarang banyak orang merasa penting untuk menikmati hidup sekarang. Apalagi dengan tekanan media sosial yang selalu menampilkan orang-orang yang terlihat bahagia dengan pengalaman seru mereka. Padahal di balik layar belum tentu semua itu benar-benar membuat mereka lebih baik dalam jangka panjang. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas kenapa orang lebih rela bayar mahal buat pengalaman ketimbang mikir masa depan. Ada teori psikologi namanya hedonic treadmill. Teori ini bilang kalau manusia punya kebiasaan adaptasi terhadap kebahagiaan. Artinya, sesuatu yang bikin kita senang sekarang lama-lama jadi biasa aja dan kita butuh hal baru buat merasa senang lagi. Misalnya pertama kali naik pesawat bisnis kelas, rasanya wah banget kan? Tapi kalau sering ya biasa aja. Atau pertama kali makan di restoran bintang 5, mungkin terasa luar biasa, tapi kalau udah sering, mungkin jadi nggak terasa spesial lagi. Hal ini berlaku buat banyak hal dalam hidup kita. Kita sering mengejar kebahagiaan dari pengalaman baru, tapi masalahnya kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Setelah kita puas dengan satu pengalaman, kita akan cari pengalaman lain yang lebih besar dan tentunya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Siklus ini terus berulang dan akhirnya kita terus menghabiskan uang tanpa benar-benar mencapai kepuasan jangka panjang. Lalu, kenapa kita nggak berpikir untuk menyimpan uang buat masa depan? Nah, jawabannya sederhana. Karena masa depan itu terasa jauh. Kita lebih mudah menikmati sesuatu yang bisa kita rasakan sekarang daripada sesuatu yang manfaatnya baru kita lihat 10 sampai 20 tahun ke depan. Itulah yang bikin banyak orang lebih penting healing daripada menyiapkan dana pensiun. Nah, di era digital sekarang ada juga budaya yang kuat banget, biasanya disebut YOLO nih, atau you only live once. Prinsip ini bikin banyak orang berpikir hidup itu cuma sekali, nikmatin aja sekarang. Media sosial memperparah budaya ini. Setiap hari kita disuguhi konten tentang orang-orang yang seolah-olah punya hidup sempurna. Jalan-jalan ke luar negeri, makan di tempat mahal, beli barang branded, bikin kita merasa kalau kita juga harus melakukan hal yang sama supaya nggak tertinggal. Tapi masalahnya, kalau kita terus-terusan mengikuti tren ini tanpa perencanaan, kita bisa terjebak dalam pola hidup yang boros. Nggak ada salahnya menikmati hidup, tapi kalau semua uang habis buat pengalaman, nanti kita bakal kesulitan saat butuh dana darurat atau saat pensiun. Sementara di beberapa budaya yang lebih maju secara finansial seperti Jepang atau Jerman, orang cenderung lebih memikirkan jangka panjang. Mereka punya kebiasaan menabung sejak muda, berinvestasi, dan merencanakan masa depan dengan lebih matang. Salah satu alasan terbesar kenapa lebih mudah mengeluarkan uang untuk pengalaman adalah karena kita ingin terlihat keren di mata orang lain. Psikologi sosial menyebut ini sebagai social validation. Kita merasa lebih dihargai kalau punya pengalaman yang dianggap keren oleh orang lain. Ditambah lagi dengan fear of missing out. Kita takut ketinggalan tren, takut nggak bisa ikut ngobrol kalau teman-teman bahas pengalaman tersebut. Akhirnya kita memaksakan diri untuk ikut meskipun keuangan kita nggak mendukung. Padahal kalau kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita nggak akan pernah merasa cukup. Akan ada selalu pengalaman yang lebih mahal dan lebih eksklusif yang bisa kita kejar. Makanya penting banget buat kita belajar untuk menghargai apa yang kita punya dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian banyak orang berpikir bahwa bisa mengatur keuangan sendiri.
Padahal kenyataannya mereka lebih sering mengikuti emosi dan tren daripada membuat keputusan finansial yang rasional. Ada yang bilang, gue kan tahu batasnya, jadi nggak bakal kebablasan dong. Tapi kalau dilihat dari transaksi bulanannya, ternyata lebih banyak uang yang keluar buat hiburan daripada untuk tabungan kebutuhan. Ini yang disebut dengan illusion of control. Kita berpikir kita mengendalikan keuangan kita, padahal kenyataannya kita dikendalikan oleh impuls dan tekanan sosial. Nah, jadi gimana caranya biar kita tetap bisa menikmati hidup tanpa mengorbankan masa depan? Nah, yang pertama, bikin budget fund dan masa depan. Pisahkan pengeluaran buat pengalaman dan tabungan biar tetap seimbang. Bisa juga menggunakan prinsip 50-30-20. 50% uang buat kebutuhan, 30% buat hiburan dan pengalaman. Nah, sisakan 20% buat tabungan dan investasi. Kemudian latih mindset delay gratification. Atau kebahagiaan jangka panjang itu lebih berharga dari kepuasan instan. Kemudian yang terakhir, pikirkan future selfmu. Nah, kamu harus bisa membayangin kamu di 10-20 tahun lagi. Nah, kalau kamu udah tahu itu, maka kamu akan tahu apa yang akan kamu syukuri setelah kamu berinvestasi. Nah, jadi sekarang pilihan ada di tangan kalian. Mau terus-terusan ngikutin tren demi pengalaman, atau mulai memikirkan masa depan dari sekarang? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.